Alhamdulillah, pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk sama-sama duduk di salah satu rumah Allah, yang Masjid Al-Hijrah yang sama-sama kita cintai, guna melanjutkan kajian rutin kita yang sudah cukup lama tertunda karena sesuatu dan lain hal, juga kesibukan Ustadz. Dan Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita sudah kembali bersama-sama. Insya Allah nanti kita akan menyimak. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-58. Alhamdulillah. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan, dan sentiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Baik pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, seperti biasa nanti kita akan menyimak lanjutan kajian untuk hari ini. Dan di sesi akhir nanti jika waktu memungkinkan, antum boleh bersoal jawab mengenai tema yang akan kita bahas untuk hari ini adalah Al-Muhaimin, Al-Muhid, Al-Muqit, dan juga Al-Wasid. Dari 4 poin ini akan kita bahas bersama Ustadz, kita akan dengarkan. Insya Allah nanti kita akan banyak faedah yang akan kita dapatkan nanti. Dan di sesi akhir nanti bisa bersoal jawab. Untuk pemirsa boleh di 0811-755-0606. Dan untuk jemaah kita boleh mengirimkan pertanyaan atau menuliskan pertanyaan dan disampaikan ke depan. Tapi para pemirsa dan jemaah Masjid Al-Hijrah, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan langsung saja sampaikan atau berikan kepada Ustadz untuk hari ini. Kepada guru kita persilahkan. Faliyatafadhal masykura. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallama akmala taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudariku dimanapun Anda sekarang berada. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabb telah menciptakan kita, yang telah menurunkan hidayah kepada kita dengan menurunkan Al-Quranul Karim dan mengutus Rasul Al-Karim. Ya, dengannya kita hidup dengan panduan yang sempurna, di mana tidak ada hal yang kita inginkan untuk ketahui apakah ini boleh atau tidak, melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyempurnakan panduan itu untuk menjawabnya. Ini adalah kesempurnaan agama Allah yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ketahuilah wahai manusia, apapun yang Anda lakukan, dimanapun Anda berada, di zaman apapun Anda ada, apapun jenis bangsamu, bahasamu, adat istiadatmu, maka di dalam agama Allah semuanya ada jawaban. Apakah ini boleh untuk dikerjakan?
atau tidak boleh? Apakah ini harus ditinggalkan atau boleh dilanjutkan? Apakah ini sesuatu yang Allah ridho atau sesuatu yang Allah tidak ridho? Apakah ini akan mengantarkan dirimu kepada murka Allah atau akan mengantarkan dirimu kepada ridho Allah? Semua itu ada jawabannya di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tak ada sesuatu yang kami tinggalkan, kami sia-siakan, yang kami abaikan di dalam kitab. Ini dia makna kesempurnaan, di mana semuanya tertulis dengan sempurna. Ketahuilah saudaraku, bahwa kalaulah bukan Allah yang menurunkan agama ini, maka mustahil akan mencapai kesempurnaan itu. Kalaulah bukan Allah yang menurunkannya, maka mustahil akan mencapai kesempurnaan tersebut. Jangankan untuk membahas dunia dari utara sampai selatan, dari barat sampai timur. Kita ambil saja kota kecil Pekanbaru, kita berada di dalamnya sekarang. Lalu kita kumpulkan warga Pekanbaru semuanya untuk merumuskan undang-undang Pekanbaru. Maka tidak akan bisa membuat sebuah aturan di mana semuanya lengkap. Tidak akan bisa. Padahal sudah berkumpul semuanya untuk membuat aturan untuk mereka. Kalau antum tidak percaya, silahkan lihat, silahkan perhatikan, silahkan tanyakan apa yang terjadi pada diskusi panjang soal aturan. Semua itu karena manusia tidak mampu membuat aturan walau untuk diri mereka sendiri, di tengah kehidupan mereka sendiri, dalam keadaan sekarang hidup ini. Bayangkan apabila harus dipakai dalam ribuan tahun dan cocok, lengkap, dan tidak ada yang tersisa untuk tidak mendapatkan keterangan yang jelas dan hukum yang pasti. Ini menunjukkan kesempurnaan Sang Pencipta yang menurunkan petunjuk. Oleh karena itu, kita bahagia, kita bangga, kita senang, kita bangga menjadi seorang Muslim. Kebanggaan yang bukan kesombongan. Karena kita berkiblat kepada suatu syariat yang datang dari Pencipta manusia, dan itu syariat yang sempurna. Ketahuilah bahwa gerakan mata saja dalam agama kita ada aturannya. Gerakan mata, agama kita ada aturannya. Gimana manusia akan membuat peraturan sesempurna ini? Asyahu wa kalla, mustahil. Tidak mungkin. Tidak ada aturan sampai gerakan mata. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah yang menciptakan kalian mengetahui khianat mata. Mata yang berkhianat. Kayak tidak ngelihat tapi ngelihat. Kayak tidak memperhatikan tapi memperhatikan. Melihat sesuatu dan tidak ingin orang lain mengetahui dia sedang melihat. Khianat mata. Lihat agama kita sampai kepada titik aturan mata.
Maka kita bersyukur kepada Allah, berbahagia menjadi seorang muslim yang benar-benar telah berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, tanpa keraguan sedikit pun. Apa yang kita katakan, ini adalah jalan kebenaran, bukan dipaksakan untuk mengimani dia benar, padahal karena sini kita tak tahu dan tidak mengerti agama itu. Ini kebanyakan agama paksaan. Dan rata-rata agama paksaan ini dimulai dari agama warisan. Ayah saya dulu begitu, kakek saya dulu begitu, maka saya juga harus demikian. Saya tak tahu kenapa harus begitu, pokoknya jalani saja. Yang seperti ini di agama kita nggak ada. Yang seperti ini di agama Islam tidak ada. Anda ingin tahu harus kenapa demikian? Ada jawabannya. Kenapa ini keputusannya? Ada jawabannya. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Ada jawabannya. Tak ada sesuatu yang dipaksakan untuk harus diimani, padahal secara ilmiah tak benar. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam kitab ini, kalau Allah mudahkan, kita membahas kitab pada pagi hari yang berbahagia ini. Bagaimana biasa, kita memberikan nasihat-nasihat penting seputar hal-hal yang berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Pada pagi yang berbahagia ini, mengawali pertemuan kita, ada 3 hal penting. Ada 3 hal penting untuk kita sebagai seorang manusia. Hidup di permukaan bumi sebagai seorang manusia, ada 3 hal penting yang harus kita kuasai, lakukan. Kalau salah satu di antara 3 hal ini tak kita lakukan, maka kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan akan hampiri. Pertama, mengenali siapa pencipta kita. Tahu, berilmu, apa sebenarnya yang menciptakan dirimu? Siapa sebenarnya yang menciptakan engkau dan semua ini? Yang kedua, bagaimana cara untuk sampai kepada ridhonya? Dan terhindar dari murkanya. Yang kedua, setelah tahu siapa pencipta kita, yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengetahui cara untuk mendapatkan ridho sang pencipta itu dan terhindar dari murkanya. Yang ketiga, setelah yang 1 dan 2,
Satu, sudah tahu kita siapa pencipta kita. Dua, sudah tahu kita bagaimana cara mendekat kepadanya supaya ia ridho kepada kita. Dan supaya dia tidak murka kepada kita. Jalan yang ketiga, poin yang ketiga adalah berjalanlah. Poin yang ketiga adalah berjalan di atas aturan itu. Hiduplah di dunia sesuai dengan aturan yang sudah Anda ketahui tadi. Ini cara mengantarkan kepada ridhonya dan ini cara menghindar dari murkanya. Hai manusia, dari timur sampai barat, seluruh permukaan bumi, dari utara sampai selatan, wanita dan pria, tua dan muda, asal sudah mukallaf, sudah mencapai usia wajib mengikuti syariat. Ini adalah kewajiban semua manusia hidup di dunia ini. Engkau dihidupkan Allah untuk 3 poin ini. Maka hiduplah di dunia sesuai dengan 3 hal ini. Yang berjalan di atas 3 hal ini dia akan selamat, dia akan nyaman, dia akan tentram. Yang tidak menjalankannya, dia akan hancur, celaka, dan binasa. Poin yang pertama apa? Mengenal siapa yang sebenarnya menciptakan kita. Dan inilah dia yang sedang kita pelajari sekarang. Poin yang pertama ini. Halakoh kita mulai dari halakoh yang pertama sampai halakoh yang sekarang sampai berikutnya insya Allah. Kalau Allah mudahkan, masih dalam bab yang pertama. Mengenal siapa yang menciptakan kita. Siapa dia yang menciptakan kita? Siapa dia yang menciptakan rezeki kepada kita? Siapa dia yang mengatur langit dan bumi? Siapa dia yang menerbitkan matahari yang sangat kita butuhkan? Mendatangkan malam yang sangat kita butuhkan? Siapa yang menyiapkan untuk kita makanan dari darat, dari laut, dari gunung? Siapa yang telah menyiapkan untuk kita pakaian? Siapa yang telah memberikan kepada kita oksigen? Siapa sebenarnya yang telah membuat kita bernafas? Siapa sebenarnya yang telah memberikan kepada kita aneka ragam harta yang berlimpah ruah, aneka ragam nikmat? Siapa yang sebenarnya mampu memberikan kepada kita keturunan? Siapa sebenarnya dia yang telah melakukan semua ini? Karena semua ini mustahil tanpa ada yang mengatur. Mustahil. Alam yang terbentang begitu luas, yang sangat-sangat sempurna dalam pergerakannya, mustahil bisa mencapai itu kalau tidak ada yang mengaturnya. Karena semua yang tidak ada yang mengatur berantakan, dan alam ini tidak berantakan. Setelah berjalan ribuan tahun, entah berapa puluh ribu tahun kita tidak tahu, ilmu manusia tidak bisa mencapai sebenarnya berapa, hanya mengira-ngira. Setelah berapa usia dunia ini, dia berjalan dengan sempurna, dia berjalan dengan teratur, tanda ada yang mengatur. Karena sesuatu yang tidak ada yang mengatur, pasti berantakan. Dan alam ini tidak pernah berantakan. Ikhwani fiddin, di poin yang pertama saja, banyak manusia sudah keluar jalan. Banyak manusia yang sudah keluar jalan. Di poin yang pertama saja. Dia tidak tahu siapa penciptanya. Ada yang mengatakan pencipta saya api. Ada yang menyatakan pencipta saya yang memberikan semua ini matahari. Bahkan ada yang mengatakan monyet. Ada yang mengatakan mancit. Tahu mancit? Mancit tahu nggak? Tikus putih. Tikus putih. Ada penyembah-penyembah tikus. Billahi min dzalik.
Wallahi, tidak kenal kepada Allah membuat manusia hina. Karena hampir tidak percaya ketika ada kawan dari India mengatakan di India, negeri kami, ada penyembah-penyembah tikus. Logika ini hampir tidak percaya. Otak ini yang Allah berikan ini hampir tidak mengatakan kok ada manusia penyembah tikus. Tapi itulah realita nyata. Di mana letak kesalahan ini? Kesalahan di poin yang pertama, dia tidak tahu siapa sebenarnya yang menciptakan dia. Manusia kehilangan pengetahuan, sebenarnya yang menciptakan saya siapa? Akhirnya dia penyembah matahari, penyembah api, penyembah sapi, penyembah mancit, penyembah monyet, penyembah ini, penyembah itu, penyembah dewa-dewi yang tidak jelas di mana keberadaannya, siapa dia sebenarnya, ada atau tidaknya dia. Di poin yang pertama saja sudah saya salah langkah. Bagaimana dia akan beruntung? Bagaimana hidupnya akan sukses? Sukses dalam makna syariat. Karena sukses dalam makna dunia, semua manusia sama. Punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, punya keturunan, punya perusahaan, punya emas dan perak, punya Bitcoin, sekarang sudah zamannya Bitcoin, punya Bitcoin ribuan, puluhan ribu, punya ini, punya itu sama saja dengan pengetahuan ini. Semuanya manusia sama. Yang dimaksud sukses adalah sukses dalam makna yang agama. Dan jangan pernah menyamakan antara ini dan itu. Karena sukses dalam makna dunia, ini adalah fitrah. Bahkan hewan pun hidup untuk makan, hidup untuk rezeki, hidup untuk keturunan, hidup untuk kekuasaan. Jangan samakan dirimu dan hewan, wahai manusia. Baik. Ada manusia yang sudah mulai mendekat, dia sudah mulai kenal kepada Robnya. Ya, itulah dia pencipta saya, itulah pencipta bumi, itu yang telah memberi rezeki kepada saya. Sudah mendekat, namun mengetahuinya by syirik, melalui proses syirik juga. Akhirnya tetap tidak mengetahui siapa Allah yang sebenarnya, Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mengenal dengan pengenalan yang benar. Itulah dia pelajaran tentang Allah yang selalu kita ajarkan, dan itulah ilmu yang mengajarkan kita tentang Allah, ilmu mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tak kenal kepada Allah orang yang menyekutukan Allah. Tak kenal kepada Allah orang yang menyekutukan Allah, berarti dia kenal kepada Rabbnya. Di sini terjerumus sebagian manusia lagi keluar dari jalan. Dia tidak kenal kepada Rabbnya. Dia kenal dengan Rabb yang pakai jalur syirik. Bahwa tidak bisa sampai kepada Rabb ini kecuali melalui anaknya. Uzairkah itu, Al-Masihkah itu, Isa, Lata dan Uzza yang mengantarkan mereka kepada Rabb mereka. Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bukan mereka yang kami ibadati, kami ingin mereka ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini jalan syirik. Karena jalan yang benar adalah ud'u rabbakum. Berdoa langsung kepada Rabb kalian. Is'alillah. Mintalah langsung kepada Allah. Ini jalan yang benar. Dan ini dia ilmu tauhid. Ilmu yang mengantarkan kita kepada Rabb kita. Siapa dia sebenarnya? Apa
dan bagaimana kita harus berhadapan dengannya. Di poin yang pertama. Kalau antum tahu bahaya melenceng daripada poin ini, pahamlah antum bahaya tak percaya adanya pencipta. Karena poin yang pertama, yang tadi manusia yang tak kenal siapa penciptanya, hingga dia mengatakan, pencipta saya adalah api, pencipta saya adalah matahari, pencipta saya adalah ini dan itu, ini lebih ringan dibanding yang terakhir. Kenapa? Yang satu yakin ada pencipta, cuman salah jalan. Ditunjukkan oleh syaitan pencipta palsu. Tunjukkan oleh iblis kepada mereka, diganggu oleh iblis pikiran mereka dan bala tentaranya, sehingga ada, saya yakin, saya diciptakan, saya harus menghambakan diri kepada pencipta, cuman pencipta yang palsu. Melalui, itu yang Anda katakan tadi, keturunan, dipaksakan, harus seperti itu, keimanannya harus seperti itu, keyakinannya harus seperti itu. Dia meyakini, nak, pencipta kita ini matahari ya, nak, pencipta kita ini api ya. Dari kecil didiktekan oleh orang tuanya, sehingga terwujudlah itu di dalam hati sang anak. Kalau dia tidak bisa memahami bagaimana caranya, namun ya sudah imani saja. Namun ini lebih ringan dibanding yang terakhir. Yang terakhir tidak mengakui bahwa dia diciptakan. Nah, enggak ada menciptakan saya, enggak ada. Saya terwujud begitu saja. Saya terwujud dengan tanpa ada yang mewujudkan. Matahari ini ada tanpa ada yang menciptakannya. Siang dan malam teratur tanpa ada yang mengaturnya. Hujan turun tanpa ada yang menurunkan hujan. Angin ini berhembus tanpa ada yang mengaturnya. Ini lebih parah. Yang pertama saja salah jalan, walaupun dia mengakui bahwa ada yang menciptakan dirinya, namun dia tidak kenal siapa yang menciptakan dirinya dengan pengenalan yang benar, itu saja sudah menghancurkan dirinya, apalagi yang ini. Sombong dengan tidak mengakui adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Padahal logika manusia takkan bisa terima itu. Tak ada yang bisa terima bahwa alam semesta ini tak ada yang ngatur. Tak ada yang bisa menerima bahwa dirimu yang demikian sempurna tercipta tanpa ada yang menciptakan. Itu nggak mungkin ada. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Hai manusia, apakah kalian ini diciptakan? Padahal sebelumnya kalian tidak ada. Kalian ini diciptakan atau kalian ini menciptakan diri kalian sendiri? Tolong jawab. Firman Allah di dalam Al-Quran, hai manusia, coba berpikir. Kalian ini sebelumnya tak ada. Lalu kalian diciptakan oleh seseorang yang menciptakan, oleh pencipta kalian. Apakah ini keadaan yang sebenarnya? Nah, atau kalian justru ada karena kalian menciptakan diri kalian sendiri? Ayo, mana yang benar? Kata mereka kelompok terakhir, saya tidak menciptakan diri saya sendiri. Oke. Berarti harusnya terima yang pertama dong. Kamu diciptakan. Diciptakan. Ya, saya yakin saya diciptakan. Bukan saya yang menciptakan diri saya. Namun saya yakin saya diciptakan, namun tak ada yang menciptakan saya. Lihat tuh. Cara logika yang aneh. Dia diciptakan, namun tak ada penciptanya. Diciptakan tanpa ada yang mencipta.
baju ini dijahit tanpa ada yang menjahit. Masjid ini dibangun tanpa ada yang membangun. Dia dibangun, tapi nggak ada yang membangunnya. Meja ini dibuat, tapi nggak ada yang membuat. Dia buat, tapi nggak ada yang membuat. Lampu ini dibuat, tapi nggak ada yang membuatnya. Tapi dia buat. Dia nggak membuat dirinya sendiri. Lihat berapa sombongnya manusia di atas kaedah yang sangat batil, diciptakan tanpa pencipta, diatur tanpa yang mengatur, dibuat tapi nggak ada yang membuat, tapi dia dibuat tapi nggak ada yang membuat. Itulah dia orang yang tidak yakin bahwa alam ini punya pencipta, alam ini ada yang ngatur. Namun intinya adalah salah di dalam poin yang pertama, tak kenal siapa yang menciptakan dirimu. Salah di poin mana? Di poin yang pertama. Dan pelajaran kita sekarang ini, majelis kita ini, mengenal Allah lebih dekat itu di poin ini. Siapa dia? Siapa Allah itu? Siapa sebenarnya yang menciptakan kita? Dan berkali-kali ana sampaikan bahwa isi kandungan terbesar Al-Quran yaitu mengenalkan kita kepada siapa yang ciptakan kita. Itu isi Al-Quran terbanyak. Tak ada satu halaman pun dari halaman Al-Quran kecuali bicara itu. Di dalamnya ada bahasan itu. Buka salah lembaran mana Al-Quran, coba. Ambil Al-Quran, buka lembaran mana saja. Ambil tengahnya, ambil sampingnya, kiri kanannya, juz keberapa yang Anda ingin, halaman berapa yang Anda ingin, itu ada. Di situ, di dalam lembaran itu, Anda diperkenalkan kepada siapa sebenarnya yang menciptakan diri. Maka penyelewengan terbesar manusia ketika dia tidak kenal kepada siapa yang menciptakan dia, itu penyelewengan terbesar manusia. Sudah jelas bahasan pertama? Baik. Kalau sudah tahu siapa pencipta dirimu, ketahuilah jalan menuju ridhonya, jalan menghindar dari murkanya. Itulah dia syariat. Itulah dia syariat. Itulah dia Al-Quran yang Allah turunkan. Itulah panduan yang ana katakan tadi di awal muqaddimah. Allah telah turunkan panduan yang sempurna. Dan panduan ini, panduan yang akan mengantarkan kita kepada ridhonya, dan panduan yang akan menjauhkan kita dari murkanya. Kalau bukan dia yang menurunkan, mustahil manusia bisa mengetahui secara detail. Adapun soal membunuh itu tidak baik, soal merusak rumah orang lain tidak baik, soal membakar rumah orang lain tidak baik, soal merampas tanah orang yang tidak baik, itu fitrah juga menunjukkan ke arah itu, bukan syariat saja. Oleh karena itu, fitrah semua manusia sama. Membunuh itu nggak bagus. Merampok itu nggak bagus. Merampas tanah orang itu tak baik. Mencuri harta orang itu tak baik. Fitrah semua manusia. Tidak diturunkan pun agama, manusia akan tahu itu nggak bagus. Maka jangan pernah mengatakan bahwa ketika semua jenis agama di permukaan bumi ini mengarah kepada titik itu, lalu kemudian kita mengatakan bahwa semua agama sama. Itu hanya fitrah manusia berbicara. Sampai kucing pun tahu mana makanan yang dia makan dengan nyaman karena itu pemberian, mana yang dia curi sehingga dia ketakutan. Kucing pun tahu. Kucing kalau nyuri ikan, dia pasti ketakutan. Nampak kita dia pasti lari. Dia takut kita marah karena dia lagi nyuri. Itu fitrah. Fitrah hewan pun ada.
Ini yang sering dihembuskan manusia zaman sekarang. Semua agama sama kok. Ngajak kepada perdamaian, ngajak untuk saling menebar kasih, ngajak untuk tidak menzalimi orang lain, tidak mencelakai orang lain, ngajak untuk damai, ngajak untuk gimana sama. Sama, Tuhanmu Tuhan palsu. Kamu salah jalan. Kamu samakan agama Tuhan palsu dengan Tuhan yang hak. Rob yang palsu dengan Rob yang hak. Mana mungkin sama. Kau menyembah matahari, kau menyembah Nabi. Aku menyembah pencipta matahari dan pencipta Nabi. Itu mana mungkin sama. Namanya di mana? Kau samakan manusia dengan Allah. Kau samakan batu dengan Allah. Kau samakan pohon dengan Allah. Kau samakan sapi dengan Allah. Lalu engkau katakan agama sama. Sama dari mana? Sungguh tidak sama dari awal sampai akhir. Kalaulah bukan Allah yang turunkan syariat ini, mustahil kita tahu agama yang benar yang akan menyampaikan kita kepada ridho Allah dan akan menghindarkan kita dari murka Allah. Mustahil kita tahu. Kecuali hal-hal yang bersifat fitrah saja. Yang hewan pun tahu. Karena kita juga diberikan fitrah mengarah kepada arah itu dan fitrah manusia lebih sempurna daripada fitrah hewan. Baik? Oke, sudah kenal kita kepada Allah yang menciptakan kita. Sudah tahu kita jalan yang mengantarkan kita kepada murkanya. Jalan yang mengantarkan kita kepada ridhonya dan jalan yang menjauhkan kita dari murkanya. Percuma semua itu kalau Anda tidak berjalan. Tak ada gunanya semua itu kalau engkau tidak berjalan di atas jalan itu sehingga engkau sampai kepada ridhonya dan engkau terhindar dari murkanya. Apa gunanya tahu jalan itu kalau Anda tidak berjalan? Apa gunanya tahu itu jalan yang akan mengantarkan Anda kepada murkanya kalau Anda berada di jalan itu padahal Anda tahu itu jalan menuju murka Allah. Lalu Anda berjalan di atas jalan itu. Apa gunanya tahu? Kalau pada akhirnya celaka juga. Akhi fiddin. Inilah dia hidup manusia di dunia ini dari awal sampai akhir. Itulah tugas kita hidup di permukaan bumi ini. Dari awal kita mukallaf, mulai hukum syariat berlaku, dengan usia balik, ada akal, mulai berlaku ketentuan syariat, sampai akhir daripada kehidupan kita di permukaan bumi, seandainya kita tutup usia kita di permukaan bumi dengan syarat taklif. Kita berakal dan kita mampu. Namun sebagian manusia di usia senjanya Allah angkat taklif itu. Dengan Allah cabut kesadaran dirinya. Kembali kepada usia kekanak-kanakan. Gak sadar siapa diri. Itulah yang kita kenal dengan usia apa? Pikun. Hingga orang tua tidak bisa lagi kenal siapa anaknya. Ardhalul umur. Yang para nabi dan para rasul tak seorang pun yang sampai kepada titik itu. Karena mereka manusia sempurna. Dan orang-orang saleh adalah orang-orang yang jauh daripada hal tersebut. Karena mereka menggunakan akal mereka yang sehat untuk jalan yang benar. Hingga jauh daripada ardhalul umur. Dan ketika Anda wafat, semua kita wafat nanti, kita akan ditanya 3 pertanyaan ini. Pertanyaan di alam barzakh ini dia. Pertanyaan di alam barzakh ini dia. Man Rabbuk? Poin yang pertama. Siapa Rabbmu?
Engkau ketika hidup di dunia, kamu kenal Rabbmu enggak? Kamu tahu enggak siapa yang menciptakan dirimu? Dia sudah turunkan Al-Quran, memperkenalkan dirinya kepadamu di setiap halaman Al-Quran. Kenal tidak kepada Rabbmu itu? Kenalkah kita kepada jalan yang akan mengantarkan kita kepada ridhonya, itu syariat. Madinuk, apa agamamu? Kau ketika di dunia berjalan di atas jalan agama yang mana? Syariat apa yang kau lakukan di dunia ketika engkau hidup di dunia? Jalan apa yang kau tempuh? Yang ketiga, kamu taat gak kepada aturan itu sehingga kau berjalan sesuai dengan aturannya itu? Benar gak ikut aturan, ikut panduan Rasul yang telah mengajarkan kepadamu ajaran tersebut? Kau ikuti dia atau tidak? Berjalankah engkau atau tidak? Itu dia pertanyaan man nabiyuk. Taatkah kamu kepada nabimu? Kenalkah engkau kepada nabimu dan taat kepadanya? Sehingga kau berjalan di atas syariat yang telah dia ajarkan kepadamu, yang ia dapatkan dari Rabb-nya. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari Sabang sampai Merauke. Lihat, kalau kita hidup untuk yang tiga ini, selamat. Dan alangkah banyaknya manusia yang dijauhkan Allah dari yang tiga ini karena sibuk hanya buka perusahaan. Karena sibuk hanya buka toko. Karena sibuk hanya jualan, karena sibuk hanya cari duit, karena sibuk hanya udahlah. Letakkan di dalamnya apapun yang kau ingin letakkan, karena sibuk di dalamnya nendang bola, karena sibuk di dalamnya mukul-mukul bola, apa namanya itu ya? Bola apa? Ya bola itulah pokoknya warna kuning itu kan. Karena sibuk untuk urusan itu saja, karena sibuk untuk nonton film, karena sibuk untuk duduk sana duduk sini, nongkrong sana nongkrong sini, sehingga 3 poin dalam hidup ini tak dia kerjakan. Ya udah, terima nasib. Dzalika bima qaddamat aydikum, itu yang sudah kalian persembahkan untuk dirimu. Allah sudah perkenalkan dirinya, Allah sudah ajarkan jalan menuju ridhonya, Allah sudah sampaikan kepada kita jauhi jalan yang akan mengantarkan kepada murkanya, namun kalian tak melakukannya, ya sudah, terima apa yang kalian perbuat untuk diri kalian sendiri. Wa rabbuka bidzallamin lil abid, Rabbmu tidak pernah menzolimi engkau para hamba. Kau yang telah menzolimi diri. Akhi fiddin, jangan tertipu kita hidup di dunia dengan aneka ragam pembicaraan manusia di dunia dari 3 poin penting dalam hidup kita. Selalu ingat 3 poin penting ini. Aku kenal tidak kepada Rabbku, aku kenal tidak kepada syariatnya, aku berjalan tidak di atas syariat itu. Dan ketahuilah bahwa kehidupan kita di dunia ini, apalagi di zaman kita sekarang ini, sangat banyak menarik kita untuk keluar dari jalur 3 ini. Sangat banyak. Wallahi sangat banyak. Yang menarik kita keluar dari 3 poin penting dalam hidup kita ini. Baru kemudian kita terbelalak
di saat kebenaran datang. Kebenaran datang, baru seorang manusia terbelalak saat dia asik dengan kehidupan dunianya, tak berjalan di atas jalan seperti yang tadi kita katakan, tak kenal Robnya, tak tahu jalan menuju Robnya, tahu pun tidak dia jalan itu, apalagi mau berjalan, tahu pun tidak. Ada yang tahu tapi tak mau berjalan. Dia baru terbelalak di saat kebenaran datang dengan datangnya al-haqq, kematian. Al-yaqin, kematian yang sangat yakin. Datanglah kebenaran apa adanya, sehingga dia menghadap Robnya. Ini Robku, namun aku tak kenal dia. Ini Robku, namun aku tak kenal dia dengan syirik. Ini Robku, namun aku membantah keberadaannya di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini Robku, namun aku tak tahu jalan menuju dia. Ini Robku, aku tahu jalan menuju dia, tapi aku tak kunjung berjalan. Datang kebenaran di hari akhirat, tunjukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala secara sempurna, dan manusia pun kemudian penuh dengan penyesalan atas apa yang dilakukan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat kita di pertemuan pertama. Semoga di awal pertemuan semoga bermanfaat. Yang ngantuk-ngantuk wudu. Yang ngantuk-ngantuk wudu. Anda sudah melihat kepala yang sudah mulai turun dari posisi yang sebenarnya. Itu nulis apa? Itu nulis atau apa? Nulis atau ngantuk? Tidur, bukan ngantuk. Tawaddu. Duduk sana, duduk. Lari dulu, lari. Putaran masjid 3 kali atau 30 kali. Akhi fiddin, lihat manusia sekarang ini, sibuk ngurus bisnis saja. Gak ada masalah ngurus bisnis, tapi yang 3 ini jangan lupa. Sibuk ngurus politik aja. Apa ngurus politik, tapi yang 3 ini jangan lupa. Sibuk ngurus apa lagi? Sibuk nendang bola aja. Ya tendang lah bola itu, tapi yang 3 ini jangan lupa. Maka semulia-mulia manusia hidup di permukaan bumi, manusia yang hari-harinya melakukan yang 3 ini. Dia belajar Allah Robnya, dia belajar agamanya, dan dia berjalan di atas. Itu semulia-mulia manusia. Dan berbahagialah kita kalau Allah memilih kita di atas jalan itu. Baik, kita masuk ke dalam kitab Fikih Asma'ul Husna, karya Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Abbad Al-Badr. Dan bab sekarang masuk kepada Asma'ul Husna, ada 4 dalam satu bab ini: Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi'. Nama Allah Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi'. 4-empatnya maknanya hampir mirip dan masing-masing punya spesifik masing-masing. Menguasai manusia dengan segala kesempurnaan kekuasaan. Sehingga Allah benar-benar menguasai kita. Dia tahu semua gerak-gerik kita. Dia melihat semua yang kita lakukan. Dia yang mengatur semua aturan yang ada dalam kehidupan kita. Dia yang mengatur rezeki kita. Dia
yang jalankan apapun yang ia inginkan untuk terwujud, dan rahmatnya meliputi kita, kasih sayangnya meliputi kita, rezekinya luas kepada kita. Ini inti daripada 4 nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam bab ini. Ada satu kaidah sebelum kita masuk dalam kitab. Karena masih ragu-ragu, sampaikan atau tidak, sampaikan atau tidak. Saya sampaikan saja. Nama Allah banyak kan? Tapi menunjukkan satu. Menunjukkan kepada Allah. Al-Alim menunjukkan kepada Allah. Al-Hafidh menunjukkan kepada Allah. Al-Mutakabbir menunjukkan kepada Allah. Al-Hayy menunjukkan kepada Allah. Al-Karim menunjukkan kepada Allah. Al-Qawi menunjukkan kepada Allah. Al-Aziz menunjukkan kepada Allah. Al-Hakim menunjukkan kepada Allah. Ar-Razzaq menunjukkan kepada Allah. Al-Qahhar menunjukkan kepada Allah. Al-Ghafur menunjukkan kepada Allah. Yang dia bahas Allah itu. Jadi semua nama yang banyak ini menunjukkan satu. Siapa Allah? Allah itulah dia. Al-Hafidh, Al-Muhaimin, Al-Muhid, Al-Muqid, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Quddus, Al-Malik, Al-Qahar, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Itu semua adalah Allah. Paham? Kalau dari sisi mengarahkan kepada siapa nama-nama ini, satu arahan yang sama, Allah. Karena dia adalah Allah dengan nama yang beraneka ragam. Cara mudahnya begini. Kalau di antara kita sekarang ini ada orang dengan 3 nama. Dan dia dikenal dengan 3 namanya itu. Dia namanya Muhammad. Dan di komplek ini, jangan Muhammad lah, Muhammad terlalu rame. Dia namanya Faris. Faris. Di komplek ini, satu komplek ini, yang nama Faris cuma dia sendiri. Jadi dia dikenal dengan nama itu, dan gak ada orang lain kecuali dengan nama itu. Dia juga dikenal dengan kunyahnya, Abu Khadijah misalnya. Orang di komplek ini, satu komplek ini nggak ada yang kenal Abu Khadijah. Tidak ada orang yang Abu Khadijah kecuali dia saja. Ya, dia juga dikenal dengan Abu Yazid, anaknya laki-laki. Kadang-kadang orang manggil dia Abu Yazid dan sangat masyhur. Dan nggak ada di Abu Yazid di komplek ini kecuali dia. Jadi ketika orang menyebut Faris mana? Orang yang satu kan? Abu Khadijah mana? Orang yang satu itu juga orangnya. Atau orang nyebut Abu Yazid kemana ya? Padahal ada 3 penyebutan, tapi semua orang tahu yang dituju adalah orang yang sama. Paham? Atau mungkin namanya dulu waktu sebelum Islam Togar misalnya. Setelah dia masuk Islam, berubah namanya menjadi Abdurrahman. Dan di komplek itu nggak ada orang namanya Abdurrahman. Datang orang mengatakan, Pak Togar mana? Itu orangnya. Datang orang nanyakan, Pak Abdurrahman mana? Itu orangnya. Orang yang sama juga. Abu Yazid mana? Itu orangnya. Abu Khadijah mana? Itu orangnya. Padahal orangnya itu juga penyebutannya berbeda-beda. Tapi semua orang tahu yang dituju satu. Paham maksudnya? Oke? Itulah dia. Kita sedang membahas Al-Muhaimin. Allah juga yang kita bahas. Kita sedang membahas Al-Muhid. Allah juga yang kita bahas. Kita sedang membahas Al-Muqid. Allah juga yang kita bahas. Kita sedang membahas Al-Wasi'. Allah juga yang kita bahas. Kita sedang membahas Ar-Rahman. Allah juga yang kita bahas.
Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qadir, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Allah juga yang kita bahas. Cuma membahas satu aja. Namun dengan nama yang sangat banyak. Maka nama-nama Allah menuju kepada satu arah. Kalau dia yang dimaksud, siapa yang diinginkan dengan nama ini. Namun apabila nama itu berdiri masing-masing dengan maknanya, maka dia sesuai dengan nama masing-masing, satu nama dengan nama yang lain berbeda. Satu nama dengan nama yang lain berbeda. Al-Hakim tidak sama dengan Ar-Razzaq dari sisi makna dan kandungan sifat yang ada pada nama itu. Al-Hakim dengan Al-Ghaffar berbeda. Al-Ghaffar dengan Al-Qawi berbeda. Al-Qawi dengan Ar-Razzaq berbeda. Ar-Razzaq dengan Al-Wasi' berbeda. Al-Wasi' dengan Al-Qadir berbeda. Beda dari sama dengan Togar tadi, Abdurrahman, Abu Khadijah, kalau Abu Yazid berarti kunyah dari anak laki-lakinya. Kalau Abu Khadijah kunyah dari anak perempuannya. Kalau Togar nama dia sebelum masuk Islam, Abdurrahman nama setelah masuk Islam. Masing-masing punya spesifik masing-masing, namun mengarahkan kepada satu orang yang sama. Kalau antum paham itu, ketahuilah bahwa Rabb Anda memiliki nama yang sangat banyak dan seluruh nama itu punya makna masing-masing, spesifik masing-masing, namun dia mengarah kepada satu Rabb yang sama. Satu zat yang sama, yaitu Allah. Ketika kita membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Membahas Allah. Tapi apakah Al-Malik dengan Al-Aziz maknanya sama? Al-Jabbar maknanya sama? Al-Mutakabbir namanya sama? Beda secara arti berbeda. Secara kandungan makna berbeda. Maka nama-nama Allah satu apabila dilihat dari siapa yang dituju dengan nama itu. Dan nama-nama Allah berbeda apabila dilihat dari kandungan makna dari nama itu. Ini kaidah dalam kaidah asma wa sifat. Nama Allah sama apabila yang dilihat siapa yang dituju dari nama itu. Nama Allah berbeda apabila dilihat kandungan makna dari masing-masing nama tersebut. Jadi difahami? Baik, masuk kita Al-Muhaimin. Al-Muhaimin. Nama Allah tabaraka wa ta'ala Muhaimin bermakna menguasai. Kata Syekh, ada satu ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr, Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Di dalam satu ayat ini saja di dalam Al-Quranul Karim ada nama Allah Al-Muhaimin yang maknanya menguasai. Menguasai di sini artinya adalah tahu semuanya secara detail. Bukan menguasai dalam makna berkuasa, perkasa, bukan. Tahu semuanya secara detail, menguasai seluruhnya, tak ada yang tersisa, tak ada yang tersembunyi, tak ada yang ia tidak tahu, tak ada yang dia tidak. Maka Allah menguasai segala-galanya. Tak ada yang tersembunyi dari perbuatan makhluk sedikit pun. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Al-Muttali' ala khafayal umur wa khabaya sudur. Yang tahu sampai kepada hal-hal yang tersembunyi, sesembunyi-sembunyi. Apapun dia kuasai, dia mengetahuinya. Dan semua yang tersembunyi di dalam dada. Tak ada yang lebih halus tersembunyi lebih daripada apa yang ada di dalam dada. Ada di dalam dada itu sangat halus. Pun Allah tabaraka wa ta'ala muhaimin atas semua itu. Ahata bi kulli syai'in ilma. Segala sesuatu Allah tahu. Asyahid 'alal khalqi bi a'malihim. Yang menyaksikan semua amal hamba. Ar-raqib 'alaihim. Yang benar-benar mengawasi semua apa yang dilakukan oleh hambanya. La yaghibu anhu min af'alihim syai'. Tak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan
dari perbuatan kita terhadap Allah. Tak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah apapun yang kita lakukan dari perbuatan kita, sekecil apapun. Makna yang mirip dengan itu al-muhit. Mirip dengannya. Ahata yuhitu, meliputi. Allah maha meliputi. Ini fi indati mawadhi' min al-Quran. Ada beberapa tempat di dalam Al-Quran, beberapa ayat di dalam Al-Quran. Allah mendatangkan namanya Al-Muhit. Antaranya surat Ali Imran ayat 120, surat Al-Baqarah ayat 19, surat Al-Isra ayat 60, dan ayat-ayat yang lainnya. Dan ayat-ayat yang lainnya, innallaha bima ya'maluna muhit. Allah maha meliputi semua yang mereka lakukan. Semua amal mereka Allah liputi. Allah liputi semuanya. Surat At-Talaq ayat 12, ayat yang terakhir, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah meliputi dengan ilmunya segala sesuatu. Allah meliputi dengan ilmunya segala sesuatu. Perkataan malaikat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, segala sesuatu, bukan itu dalam wasi'at. Dalam wasi'at. Bukan dalam al. Walaupun mirip dengannya. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala maha meliputi. Apapun, semuanya diliputi oleh Allah. Allah meliputi dengan ilmunya, sehingga semuanya Allah tahu. Allah meliputi dengan takdirnya, sehingga segala sesuatu Allah yang mentakdirkan. Allah tabaraka wa ta'ala meliputi manusia dengan kekuasaannya. Apapun yang ingin dia lakukan, dia berkuasa melakukannya kepada semua hamba-hambanya dan makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, apabila antum melihat kepada kitab, antum akan melihat Syekh membahas wa ihatatuhu subhanahu wa ta'ala bil makhluqat ihatatu ilmin. Allah ketika meliputi makhluk-makhluknya, meliputi dari sisi ilmu. Wa ihatatu qudratin, meliputi dari sisi kemampuan. Tak ada yang Allah tidak mampu melakukan apapun terhadap makhluknya. Wa ihatatu qahrin, dan meliputi manusia dengan keperkasaan, kedigdayaannya. Apapun yang dia lakukan, tak ada yang bisa menolak. Apapun yang ingin dia perbuat, tak ada makhluk yang mampu untuk menolak perbuatannya. Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dari sisi ini, anak ingin mengingatkan kita, saudaraku, saudariku, sering sekali kita menggambarkan suatu gambaran yang menurut kita inilah yang terbaik. Namun Allah maha meliputi secara ilmu, secara takdir, secara kuasa, secara digdaya. Dan hanya Allah yang berbuat apapun yang dia ingin. Ini penting, sangat penting. Betapa seringnya kita menggambarkan, saya maunya begini, 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 begini. Harusnya begini, 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 begini. Benarnya itu begini, begini, begini. Menurut kita. Namun kita tidak menguasai sesuatu secara ilmu, menguasai sesuatu secara kemampuan. Sehingga yang terjadi tidak seperti itu. Kenapa? Menunjukkan ketidakmampuan kita menguasai sesuatu. Kita tidak meliputinya secara ilmu, kita tidak meliputinya secara kemampuan. Kita hanya menghayalkan gambaran ini yang seharusnya terjadi. Ini begini yang seyogyanya terjadi. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Ketahuilah bahwa Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih berkuasa, Allah yang lebih bijaksana, Allah yang lebih berbuat apapun yang dia buat, dan apa yang dia perbuat itulah yang terbaik dalam apa yang terjadi. Jangan pernah salahkan Allah dalam apa yang ia pilih yang tidak sesuai dengan
apa yang kita inginkan. Apa yang menurut kita harusnya kan begini. Kok begini ya? Gitu loh. Contoh misalnya sekarang. Harusnya orang mukmin yang taat kepada Allah, yang ruku dan sujud kepada Allah, harusnya kan orang yang dimuliakan di permukaan bumi. Kok sekarang banyak orang yang beriman yang dihinakan Allah? Didatangkan kepada mereka penderitaan melalui orang-orang yang sangat jahat, orang-orang yang syirik, orang-orang yang kufar. Harusnya tak begitu. Misalnya seperti itu. Kita tidak meliputi apa yang terjadi. Ilmu kita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ilmu kita tidak mengerti sampai di mana. Dan kenapa Allah berbuat seperti yang Ia perbuat sekarang? Karena kita tidak tahu. Kita hanya menggambarkan menurut sesuatu gambaran kita. Tapi Allah Maha tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kenapa Allah lakukan itu kepada mereka? Allah Maha tahu. Dan ketahuilah bahwa apa yang Allah wujudkan terjadi, itulah yang kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang. Al-Muqit. Ada dalam satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa, ayat 85. Man yashfa' syafa'atan hasanatan, yakun lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'im muqita. Dan muqit secara makna adalah penguasa yang mengantarkan kepada manusia rezeki mereka. Penguasa juga, tapi penguasa yang mengantarkan kepada manusia jatah mereka. Hingga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada yang berjalan di permukaan bumi. Tak ada yang bergerak di permukaan bumi. إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Kecuali kewajiban atas Allah memberikan rezeki kepadanya. Kecuali kewajiban kepada Allah rezekinya. Rezekinya itu sudah Allah wajibkan kepada dirinya. Pasti Allah berikan rezeki. Dengan syarat bergerak dan berjalan. Wabtaghu min fadlillah. Bergeraklah di permukaan bumi, cari rezeki Allah. Allah berjanji, Allah bukan sekedar berjanji, Allah mewajibkan kepada dirinya memberikan rezeki kepada yang bergerak mencari rezeki. Ada cerita tidak dapat. Karena Allah telah mewajibkan kepada dirinya memberi rezeki kepada makhluknya yang mencari rezeki. Oleh karena itu, Nabi mengatakan, tirulah burung yang pergi mencari rezeki setiap hari dan setiap hari dapat rezeki. Dan dia tidak pernah simpan-simpan makanan. Burung, ma'asyarul muslimin, itu nggak pernah stok makanan di rumahnya. Bukan di rumah ya, apa nama? Di tempat dia menginap lah. Sebagian burung nggak punya sarang kan? Sebagian burung ada sarang nggak? Nggak ada sarang, dia cuma tidur di pohon. Sebagian burung buat sarang, sebagian burung nggak punya sarang. Sebagian burung malah ngumpul-ngumpul aja gitu, duduk. Duduk apa? Pokoknya ngumpul lah, nggak ada sarang juga dia. Intinya adalah, kalau tuh dia punya sarang atau dia punya tempat di mana dia bermalam, dia nggak punya stok makanan yang disimpan di sarang lah, di sarang burungnya itu dia nggak punya stok makanan. Satu-satunya yang membuat stok makanan untuk burung adalah majikan burung. Satu-satunya yang membuat stok makanan untuk burung hanyalah majikan burung. Burung itu dia nggak butuh stok makanan. Antum bisa bayangkan, burung yang di rumahnya, di sarangnya nggak ada makanan. Besok pagi dia harus keluar cari makanan, balik lagi. Besok pagi dia harus keluar cari makanan, balik lagi. Besok pagi dia harus keluar cari makan, balik lagi. Dapat terus makanannya. Maka ini kita arahkan kepada setiap manusia yang meragukan rezeki. Padahal di rumahnya rezeki banyak numpuk. Stok makanan ada. Ada beras, ada bakwan, ada
kacang padi, ada ubi rebus. Artinya di rumahnya stok makanan banyak. Dia masih meragukan. Dapat rezeki enggak ya? Burung saja yang di rumahnya nggak ada stok makanan. Jadi ketika seorang makhluk bergerak mencari rezeki, Allah, atas Allah. Kata para ulama, Allah mewajibkan kepada dirinya memberikan rezeki kepada yang mencari rezeki. Maka siapapun yang mencari rezeki, pasti dapat rezeki, karena Allah telah mewajibkan kepada dirinya memberikan rezeki kepada hambanya yang bergerak mencari rezeki. Juga penting bagi orang yang mengkhawatirkan rezeki untuk anaknya. Kadang-kadang manusia punya pikiran begini, kalau saya mati nanti anak saya gimana ya? Saja Anda tidak kuasai mau memikirkan rezeki anak. Biarkan Allah yang Robnya yang mengatur rezekinya. Sehingga akhirnya apa? Dari pola pikir itu kemudian dia tabungkan ini untuk anak saya nanti kalau dia S1, untuk anak saya ketika S2, ini untuk anak saya ketika S3. Ini perusahaan untuk anak saya. Ada 5 anak, 5-5-nya dibuat perusahaan. Ini rencana untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Ada manusia seperti itu? Ya. Kalau dia hanya dari sisi ikhtiar manusia, murni ikhtiar, gak ada selain itu, masih oke lah. Walaupun kita melihatnya agak sedikit berlebihan, tapi masih oke lah. Yang jadi masalah adalah apabila berangkat dari kekhawatiran anak gak dapat rezeki. Yang paling berbahaya adalah apabila kekhawatiran berangkat dari kekhawatiran. Nanti kalau nggak ada saya, anak saya nggak dapat rezeki. Ya, Din. Kenapa sejauh itu Anda berpikir? Tidakkah Anda melihat siapa dirimu dan siapa orang tuamu? Engkau sekarang dalam kehidupan yang lapang, sementara orang tuamu dulu jauh lebih sempit daripada diri. Ketika orang tua saja sempit dari diri kita, sempit dari arti kata, rezekinya nggak sebanyak kita gitu loh maksudnya. Paham nggak maksudnya? Lebih sedikit. Kita bisa hidup dengan curahan rezeki dari Allah yang sangat lapang, dari orang tua yang rezekinya tak selapang itu. Sekarang kita sudah lapang, kenapa kita pikirkan kesempitnya rezeki anak kita? Berhusnuzonlah kepada Allah. Paham? Paham nggak? Mana maksud? Rumit, muter-muter nggak? Muter-muter sedikit nggak apa-apa lah ya. Kenapa harus khawatir gitu loh? Kenapa harus khawatir? Asal mau mencari rezeki, rezeki dapat. Asal mau bergerak mencari rezeki, rezeki dapat. Gak ada cerita tidak. Kenapa? Allah telah mewajibkan dirinya untuk memberikan rezeki kepada hambanya yang mencari rezeki. Lihat manusia di permukaan ini sebanyak ini. Lihat hewan di permukaan ini sebanyak ini. Dengan aneka ragam. Semuanya pada rezeki loh. Ketika manusia melakukan ikhtiar, ya silahkan saja. Asal tidak berangkat dari takut anak nggak dapat rezeki. Khasyata imlaqa. Semua itu dilakukan karena takut fakir. Takut bangkrut. Takut nggak dapat. Anda sedang berhadapan dengan Rob Anda yang maha memberi rezeki, maka jangan pernah khawatirkan rezeki. Maka aneka ragam rezeki Allah siapkan di permukaan bumi, aneka ragam tanaman Allah tumbuhkan untuk rezeki, aneka ragam rezeki dari darat, dari laut, dari udara didatangkan kepada dirimu. Karena Allah Ta'ala maha kuasa untuk mendatangkan kepada manusia rezekinya. Ini makna al-muqit.
Adapun al-wasi', maha luas, maka Allah tabaraka wa ta'ala Rabb yang maha luas. Luas pemberiannya, luas kasih sayangnya, luas rahmatnya, luas ampunannya, luas rezekinya, luas kebijaksanaannya, luas keadilannya, luas pahala yang dia berikan kepada hambanya, maha luas. Ini banyak di dalam ayat Al-Quran, beberapa ayat di dalam Al-Quran datang dengan nama Allah Al-Wasi'. Dan para malaikat berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Surat Ghafir ayat 7, ini yang saya maksud tadi. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, kata para malaikat yang lebih tahu, kenal kepada Allah dibanding kita. Para malaikat berkata, wahai Rabb kami, semuanya engkau liputi dengan rahmatmu, karena rahmatmu sangat luas. Semuanya engkau liputi dengan ilmumu, karena ilmu maha luas. Rahmatmu luas meliputi segala-galanya, ilmumu maha luas meliputi segala-galanya. Ini arti daripada Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Engkau maha luas meliputi segala sesuatu secara rahmat dan secara ilmu. Jika manusia beramal soleh, luaskan ganjarannya. Ini di antara makna Allah, di antara wujud daripada kemahaluasan Allah. Luas ampunannya. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Punya Allah tabaraka wa taala mengampunkan dosa semuanya. Luas ampunannya. Sebanyak apapun dosamu, walaupun dosamu mencapai puncak-puncak langit, saking banyaknya numpuk sampai tingginya mencapai puncak langit, Allah maha luas ampunannya. Jangan takut, jangan khawatir. Lagi mau bertaubat, kembali kepada Allah, kembali kepada agamanya, Allah tabaraka wa ta'ala pasti akan meliputi semua itu dengan ampunannya yang maha luas. Dan di antara makna luas, di antara luasnya nama Allah tabaraka wa ta'ala, ketika Allah tabaraka wa ta'ala melapangkan kepada manusia syariat. Syariat ini Allah buat lapang untuk manusia. Karena Allah maha melapangkan segala sesuatu. Allah wassa'alin nas, melapangkan untuk manusia agamanya. Sehingga agama ini tidak sempit. Penguasa bisa beragama, rakyat jelata bisa beragama, wanita bisa beragama, laki bisa beragama, yang tua bisa beragama, yang muda bisa beragama, yang tinggal di desa bisa beragama, yang tinggal di gunung bisa beragama, yang tinggal di kota metropolitan bisa beragama, dan agama ini mudah bisa dikerjakan sambil bekerja, tempat kerja bisa dikerjakan di hutan, bisa dikerjakan di lautan, bisa dikerjakan di Rabbul Izzat. Ini dia beberapa bahasan tentang nama-nama Allah Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi' dari kitab Fadilatul Syekh Abdul Razak dalam Fikih Asmaul Husna. Semoga bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Allah mudahkan. Sallallahu wasallam baraka wa annam ta'abi wa rasul Muhammad. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan untuk lanjutan materi kita dari Fikih Asmaul Husna, pertemuan yang ke-58. Semoga Allah mudahkan kita bisa dapat manfaat dari ilmu yang sudah disampaikan guru kita tadi, dan yang paling penting adalah kita aplikasikan dalam kehidupan.
Baik, beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita, dan untuk antum yang ingin bertanya jemaah silahkan ditulis dan disampaikan ke depan. Kita izin kepada Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang pertama di WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, apakah orang yang menjadi pendakwah tapi tidak sesuai manhaj dan cara dakwahnya seperti yang diajarkan Nabi dan lebih banyak mengemukakan pendapatnya saat berdakwah daripada hadis dan juga Al-Quran serta pendapat ulama yang kibar, apakah orang seperti ini boleh diambil ilmunya dan diikuti Ustadz? Jazakallahu khairan. Dari pertanyaan sudah tergambar jawaban. Dari pertanyaan sudah tergambar apa? Jawaban. Coba dengarkan baik-baik pertanyaannya. Sudah nampak itu. Dari pertanyaan sudah ada jawabannya. Coba dengarkan baik-baik. Kita nggak perlu jawab. Coba deh. Baik. Ustadz, apakah orang yang menjadi pendakwah tapi tidak sesuai manhaj dan cara berdakwahnya seperti yang diajarkan Nabi? Sudah cukup sampai di situ. Sudah nampak itu. Jawabannya sudah jelas. Ya kan? Lalu untuk apa nanya lagi? Pendakwah. Tapi pendakwahnya nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau di detail lagi setelah itu keluar pendapat dia aja yang keluar, nggak dari Al-Quran, nggak dari hadis, nggak dari pendapat para ulama, nggak dinukil pendapat dia. Menurut saya. Udah jelas jawabannya. Apakah orang seperti ini juga pantas diambil ilmu darinya? Sudah ada jawabannya dalam pertanyaan tersebut. Untuk apa ditanyakan lagi? Kalau Anda yakin dia seperti itu, maka yakinlah untuk tidak menimba ilmu dari dirinya. Carilah orang yang mengajarkan kepada Anda apa isi Al-Quran, apa isi hadis Nabi SAW. Dan kalau tak bertemu dalam Al-Quran dan hadis, mereka mencarinya dari fatwa para ulama. Kenapa fatwa para ulama? Karena para ulama lebih dalam ilmunya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kemudian tak bertemu juga oleh dirinya, maka dia mengatakan begini-begini dan ini pendapat saya, Allahu alam. Kalau benar alhamdulillah, tidak benar tinggalkan. Beginilah seorang dai, karena seorang dai sebenarnya hanyalah ingin menyampaikan kepada hamba-hamba Allah, ingin menyampaikan kepada umat-umat Rasulullah SAW perkataan Allah dan sabda Rasulullah. Itulah dia dai. Dai itu bukan orang ngomong, bukan. Dai itu orang yang bukan pandai berceramah, bukan. Dai itu orang yang bukan mahir menguasai audiens, bukan. Dai itu adalah orang yang ingin mengenalkan kepada hamba-hamba Allah, orang yang ingin mengenalkan kepada umat Rasulullah SAW perkataan Allah dan sabda Rasulnya. Itulah dia dai. Kalau tak cara ngomongnya nggak apa? Nggak apa lagi itu? Apa bahasa kitanya? Ya pokoknya cara menyampaikannya itu ya nggak menarik gitu. Nggak orator. Antum kalau antum lihat video para ulama menyampaikan ilmu agama kepada murid-muridnya, itu antum akan heran. Sama itu diam jadi atas kursi ngomong. Muridnya sibuk catat. Torika, datar dari awal sampai akhir, gak ada ketawa, gak ada. Bahkan kadang-kadang anak sampai berpikir gerak-gerakkan tangan begini bagus atau tidak gitu. Karena para ulama itu diam. Diam di kursinya. Menyebutkan firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan para ulama, perkataan para ahli ilmu, nukilan dari para sahabat, nukilan dari para tabi'in, nukilan dari datar dari A sampai Z. Tak ada ketawanya. Kalau tidak percaya silahkan lihat. Sebagian mereka datang ke Indonesia.
Dan ada video-videonya. Kayaknya ngomong diam saja, ustadznya gerak-gerakkan tangan yang menerjemah. Iya kan? Itu diam saja. Duduk di kursinya begini, ngomong. Tapi disitulah ilmu letaknya. Maka semakin hamba Allah ini didekatkan dengan firman-firman Allah, semakin umat Rasulullah SAW ini didekatkan dengan sabda-sabda Rasulullah, itulah dia tugas penceramah. Penceramah itu bukan retorika. Apalagi seorang penceramah yang murid-muridnya ketika akan hadir yang dituju ingin ketawa. Itu penceramah apa itu? Penceramah atau tukang lawak? Sehingga orang datang itu benar-benar bukan ingin dengarkan ceramah. Ingin apa? Ingin perutnya itu dikocok dengan lelucon. Maka ketahuilah bahwa berceramah itu bukan retorika, tapi berceramah itu adalah mengenalkan hamba-hamba Allah kepada firman-firman Rabb-Nya, mengenalkan umat-umat Rasulullah SAW kepada sabda-sabda Rasulnya. Kalau dia tidak temukan itu dari fatwa para ulama, kalau dia juga belum bertemu, kemudian dia mencoba untuk beristihad, dia sampaikan lalu dia katakan Allahu a'lam. Semoga ini yang terbaik Anda sampaikan. Kalau benar silahkan ambil, kalau salah silahkan buang. Maka tidak perlu Anda bertanya kalau Anda sudah yakin seorang penceramah itu tidak mendekatkan Anda kepada firman-firman Allah, juga tidak mendekatkan Anda kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun lebih kepada menurut saya, dan menurut saya, saatnya Anda untuk cari yang lebih mendekatkan Anda kepada firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya, juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Afwan Ustadz, barangkali ada sedikit nasihat untuk Ana Ustadz. Ana berniat hijrah dan ingin serius menjalankan agama sesuai syariat Islam. Dan ingin menjadi lebih baik Ustadz. Tapi terkadang ragu Ustadz untuk terus maju berhijrah karena teringat selalu dengan masa lalu yang penuh dengan maksiat. Apakah mungkin bisa menjadi lebih baik sementara ketika Ana melakukan kebaikan, banyak orang melihat Ana dulu adalah seorang pendosa. Na'am Ustadz, barakallahu fiik. Ini dia, Allah maha luas dalam kasih sayangnya, Allah maha luas di dalam pemaafnya. Allah maha luas di dalam ampunannya. Allah tidak melihat dirimu yang dahulu, asal yang sekarang berubah. Dan Anda berusaha untuk berubah sampai ke masa yang akan datang. Allah tidak akan melihat siapa dirimu yang dahulu. Itu manusia. Yang melihat dirimu siapa engkau dahulu itu manusia. Tidakkah ada di antara sahabat, coba dengarkan. Tidakkah ada di antara para sahabat adalah pembunuh sahabat? Sahabat Rasul yang Anda maksud? Sahabat Rasul tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, tidakkah ada di antara para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah pembunuh sahabat Rasul? Ada atau tidak? Kalau dia malu masuk Islam, saya telah membunuh sahabat-sahabat Muhammad. Demikian. Namun ketika dia bersyahadat, semua itu hilang. Semua kesalahan masa lalunya hilang. Hindun yang sudah merobek-robek dada Hamzah, hilang semua itu. Radhiyallahu anhum ajmain. Wahsy yang telah radhiyallahu anhu yang telah menombak Hamzah, hilang semua itu. Dengan keislamannya, dengan taubatnya.
Dan salah satu tipu daya iblis adalah cara berpikir yang tadi. Dan salah satu cara iblis adalah membuat manusia mengingatkan engkau kepada itu sehingga engkau malas untuk berubah. Yang diinginkan iblis adalah bertahan dan jangan hijrah. Maka ketahuilah bahwa Rabbmu tidak pernah melihat siapa engkau di masa lalu dengan syarat kau taubat. Nah, Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya. Mudah-mudahan akhi yang bertanya bisa dikuatkan dengan nasihat ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Lampung. Assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana membedakan antara istidraj dan nikmat Ustaz? Terkadang kita selalu merasa dapat berlimpah nikmat tanpa ujian hidup yang berarti. Padahal Allah bilang orang beriman itu harus diuji Ustaz. Nah Ustaz. Istidrat itu bukan untuk diketahui, tapi dikhawatirkan. Istidrat itu bukan untuk diketahui, dia ada. Namun dikhawatirkan. Ustadz, saya sekarang dapat nikmat. Ustadz, tolong lihat nikmat yang Allah berikan kepada saya sekarang ini, rahmatnya atau istidrajnya. Ini pertanyaan untuk mengetahui. Paham yang maksud? Kalau untuk mengetahui, jawaban Ana nggak tahu. Karena itu rahmatkah, itu istidrajkah dari Allah. Dan ilmu Ana tidak bisa nembus kepada apa yang sedang terjadi, yang Allah lakukan. Apakah ini bahagian daripada rahmat atas kesolehanmu atau istidraj terhadap dirimu? Maka bukan untuk diketahui ini rahmatnya kah, ini istidraj kah. Kalau untuk mengetahui itu hal yang gaib. Allah memberikannya karena faktor rahmat atau Allah memberikannya karena faktor istidraj. Maka yang dilakukan seorang muslim adalah khawatir kalau itu adalah istidraj. Sehingga kekhawatirannya membuat dia menjaga amalnya agar tidak lanjut maksiat. Agar bertaubat kalau terjadi maksiat. Takut-takut nikmat yang sekarang adalah istidraj. Takut-takut itu adalah istidraj. Bukan untuk tahu itu istidraj. Kalau untuk tahu, gak ada cara untuk tahu. Karena itu perbuatan Allah. Boleh jadi itu rahmat, boleh jadi itu istidraj, wallahu alam. Ilmu pasti untuk mahiyatuhu wa kaifiyatuhul haqiqah, kita tidak tahu. Apa dia sebenarnya? Murni rahmatkah tidak ada istidraj? Murni istidrajkah tidak ada rahmat? Wallahu alam. Maka tingkatkan kekhawatiran atas istidraj. Semakin tinggi khawatir kita istidraj, yang lahir adalah semakin kita mengawasi amal kita. Semakin kita memperbaiki niat kita. Semakin kita memperbaiki langkah kita. Jangan-jangan khawatir kalau rahmat sekarang adalah istidraj dari Allah. Yang khawatir akan istidraj, menjaga amal. Menjaga niat. Menjaga zahir dan batin. Niat di dalam hatinya dia semakin luruskan, amalan perbuatannya semakin dia perbaiki. Supaya tidak istidraj. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya. Semoga yang bertanya bisa memahami dan juga ilmu untuk kita bersama. Ini ada pertanyaan dari jemaah, sepertinya santri dan ditulis dalam bahasa Arab. Coba Anda bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Alimnal du'a i'azati maradatil qalbi wassalamatil fid dunya wal akhirah. Yang pertama Ustaz. Yang kedua nanti dikoreksi aja Ustaz. Ma ra'aika alimnal du'a i'azatu. Harus baca. Fadal Ustaz.
alimna du'a al-isti'adah min maradil qalbi wa salamatin wal akhirah. Ma ra'yuka an qila wa qala anna al-qiyamah takunu qariba. Akhir santri. Pertama, pertanyaannya adalah tolong ajarkan doa lindung kepada Allah dari penyakit hati dan selamat dunia dan akhirat. Banyak doa di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah agar menjadikan dunia ini adalah sesuatu yang mendekatkan kita kepada ketaatan, dan kematian adalah sesuatu yang menjauhkan kita daripada keburukan. Doa dari Nabi tentang ketetapan hati, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan doa kepada Allah dari hamazati syayatin, dari godaan-godaan syaitan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Doa untuk ketetapan hati. Barakallahu fiik. Dan tentang apa yang desas-desuskan bahwa kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat itu di dalam Al-Quran. Kiamat sudah dekat itu di dalam Al-Quran. Ada banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan qul asa an yakuna qariba. Katakanlah bahwa kiamat itu sudah dekat. Ketika Nabi mengatakan dekat, coba lihat, masih 1400 tahun sekarang ini belum terjadi. Di zaman Nabi sudah turun ayat itu. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka mengira melihat kiamat itu masih jauh, sementara kami memandang kiamat itu sudah dekat. Dari zaman Nabi sudah dikatakan kiamat itu sudah dekat. Tapi lihat ketika Allah menurunkan ayat ini, sudah 1400 tahun lebih sampai sekarang. Belum terjadi. Maka dekat makna syariat tidak sama dengan dekat dalam desas-desus yang dikatakan. Karena dalam desas-desus yang dikatakan, dibuat target dekat menurut pemahaman manusia. Sehingga mereka mengatakan, katakanlah misalnya, Allahu a'lam apa yang dilihat oleh santri ini, namun ada yang mengatakan kiamat sekitar tahun 2046 misalnya. Misalnya begitu. Misalnya. Atau 2055 misalnya. Ketahuilah dahulu kala, desas-desus seperti ini sudah terjadi. Pernah seperti itu juga. Bukankah tahun 2012 dinyatakan orang sebagai hari kiamat? Ini sudah 14 tahun dari 2012. Dulu di tahun 90-an itu kiamat terjadi tahun 2012 kata mereka. Maka yang seperti ini batil kalau dia membuat dekat dalam makna manusiawi. Dekat, kalau 30-40 tahun lagi dunia akan kiamat. Ini makna yang batil. Jadi kalau makna dekat secara umum, ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan kiamat itu sudah dekat. Dekat dalam makna yang diinginkan Allah, bukan dalam makna dekat sehingga kita takahun. Takahun itu apa ya? Berdukun-dukun. Secara bahasa Arab berdukun-dukun, mendukuni kapan dekatnya itu. Biarkan, serahkan kepada Allah kapan dekatnya. Kita tidak tahu. Apakah 1000 tahun lagi, 500 tahun lagi, 75 tahun, nggak tahu kita. Allahu a'lam. Tapi sebelum datang tanda-tanda, maka tidak akan terjadi hari kiamat. Belum datang tanda-tandanya. Karena Rasul sudah berbicara tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Dan tanda-tanda besar itu belum muncul sampai sekarang. Tanda-tanda besar ya. Belum muncul sampai sekarang. Nabi Isa belum turun, Dajjal belum turun. Imam Mahdi belum ada. Matahari belum terbit dari sebelah barat. Ya'juj dan Ma'juj belum keluar. Kapan? Allahu a'lam. Dekat, ya. Karena dari zaman Rasul juga sudah dikatakan
dekat, tapi dekat dalam ilmu Allah. Bukan dekat dalam tanda manusia. Dan ketahuilah bahwa di hari kiamat terjadi, tak ada seorang mukmin pun hidup di permukaan bumi. Tak ada seorang mukmin pun hidup di permukaan bumi ketika hari kiamat terjadi. Maka ketika masih ada mukmin, tak akan ada hari kiamat. Bukan tidak ada ya, tak akan terjadi hari kiamat. Ketika masih ada apa? Mukmin. Sekarang mukmin masih banyak atau tidak? Oh, sih. Banyak banget mukmin. Maka takahun perdukunan yang disampaikan dalam bungkusan agamis batil. Menebak-nebak kapan hari kiamat akan terjadi. Yang benar adalah sabda Rasul kita tercinta SAW. Ya, beliau ditanya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat terjadi? Kata Rasul, saya dan Anda sama-sama tak tahu. Rasul itu, saya dan Anda sama-sama. Dia sudah dekat, yes. Tapi kapan? Allahu a'lam. Maka inilah agama kita yang sahih dari Nabi kita tercinta SAW. Jangankan Anda, wahai orang-orang yang takahun memperdukuni hari kiamat dalam bungkus agama, jangankan Anda, Rasul pun ketika ditanya mengatakan, saya tak tahu. Maka jangan pernah menebak waktu. Allahu ta'ala. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz sekeluarga senantiasa dilindungi dan dijaga Allah. Izin Amin, bertanya ya. Ustadz. Seorang yang hatinya ingin beribadah kepada Allah bukan karena dunia, tapi di waktu tertentu Ustadz, dunia datang menarik perhatiannya kembali. Seperti mengajar ilmu agama dan tergoda oleh gajinya. Namun di sisi lain, ia juga mengharapkan pahala Allah. Apakah orang ini tergolong salah satu orang yang awal masuk neraka dan diacuhkan Allah di akhirat Ustadz? Syukron Ustadz. Yang benar adalah sudah ada aturannya, sudah ada cara berjalannya. Berusahalah sekuat tenaga untuk berjalan di atas jalan itu. Sekali-kali tergoda wajar, tapi jangan hanyut. Sekali-kali tergoda, hal yang wajar. Nah, Anda adalah manusia yang punya cinta terhadap dunia. Namun ingat bahwa itu salah. Ingat bahwa Anda harus ikhlas. Ingat bahwa tujuan Anda adalah akhirat. Ingat bahwa Anda mengajar ini ada pahala besar kalau ikhlas. Dan ada gaji kecil kalau tidak ikhlas. Kan itu selalu. Sekali-kali tergoda oleh gaji, sekali-kali tergoda oleh amplop, sekali-kali ya, bukan terus-terusan. Maka wajar, Anda manusia. Tergiur walau dengan yang kecil, tapi di depan mata. Terhanyutkan oleh sesuatu yang sangat besar di janji-janji Allah, namun tak nyata di depan mata. Kekuatan inilah yang harus Anda hadirkan. Kekuatan iman melihat yang besar, sehingga yang ada di depan mata yang kerdil ini tak lagi menjadi tuan. Allahu a'lam. Nah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, Ustaz bolehkah posting tentang nasihat selalu, sering bahkan, tapi kita tidak melakukannya Ustaz? Syukran Ustaz. Bagus. Bagus. Karena memang dengan ditebarkan nasihat semakin banyak tegak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu adalah syariat Allah. Kalau kita berasumsi nasihatnya benar, nasihatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nasihatnya sesuai dengan yang ada dalam agama kita, sesuai dengan syariat yang ada, maka bagus ditebarkan nasihat sebanyak-banyaknya. Walaupun kita belum melakukannya dalam makna belum sesuai betul dengan nasihat itu. Kalau harus tunggu sesuai betul dengan nasihat itu, tak jadi-jadi menebarkan nasihatnya. Karena harus soleh maksimal dulu untuk bisa menjadi orang yang memberikan nasihat. Asal yang haram dari nasihat itu Anda tidak melakukannya. Yang wajib dari nasihat itu Anda melakukannya. Jangan terbalik.
yang haram dari nasihat itu Anda melakukannya, yang wajib dari nasihat itu Anda tidak melakukannya, ini tercela. Selagi itu masih Anda jaga, yang haram dari nasihat itu Anda tinggalkan, yang wajib dari nasihat itu Anda melakukannya, sementara yang lain yang sunat-sunat belum, tidak jadi masalah. Sebarkan nasihat sebanyak-banyaknya, boleh jadi ada orang yang terketuk hatinya dengan nasihat itu, sehingga akhirnya bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Anda dapat pahala. Nah. Baik. Syukron Ustaz untuk jawabannya. Satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Rizal di Kalimantan Barat Ustaz. Ustaz mau bertanya, Ana pernah mendengar seseorang, bahkan tetangga Ustaz, mengatakan bahwa telah berkata Rasulullah dalam Al-Quran. Ana ingin memberikan nasihat tapi tidak tahu mesti mulai dari mana Ustaz. Apakah ini dibolehkan Ustaz berkata seperti ini? Syukron Ustaz, jazakallahu khairan. Apa ibu kota Kalimantan Barat? Ada yang tahu? Hah? Pontianak? Yakin? Nah juga ragu. Tapi kayaknya benar. Tadi Kalimantan Barat. Bertanya, ada orang yang mengatakan Rasul berkata di dalam Quran. Apakah itu serius atau dalam tulisan? Apakah itu serius atau salah ngomong? Allah berkata dalam Al-Quran, tersebut Rasul berkata dalam Al-Quran. Tahu Al-Quran bukan perkataan Rasul. Lihat dulu kejadian yang sebenarnya bagaimana gitu. Pun kalau terulang-ulang terus dia mengatakan Rasul berkata di dalam Al-Quran, Rasul berkata di dalam Al-Quran, ini yang aneh. Harusnya perkataan Rasul di dalam hadis, perkataan Allah di dalam Al-Quran. Ada satu hal yang sangat halus, sangat mungkin terjadi sehingga manusia salah ngomong. Rasul di dalam Al-Quran, Rasul berkata, ada cerita dari Allah, perkataan Rasul kepada Rabb-Nya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia mengatakan, Rasul di dalam Al-Quran, Rasul berkata. Itu ada. Wa qala ar-rasulu, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dihajar, sesuatu yang ditampingkan. Perkataan Rasul kepada Rabb-Nya. Rasul berkata kepada Allah, wahai Rabbku, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Jadi Rasul berkata di dalam Al-Quran, kalau itu maksudnya jadi benar. Perkataan Rasul yang Allah nukilkan di dalam Al-Quran. Maka kita tidak tahu ini yang ditanyakan saudara kita ini konsepnya konsep yang mana ini. Karena kita tidak tahu hakikat kejadian yang sedang ia tanyakan kepada kita. Tapi kalau seandainya berulang-ulang orang itu mengatakan Rasul berkata di dalam Al-Quran, Rasul berkata di dalam Al-Quran, sudah berulang-ulang dia katakan itu, sudah cukup untuk kita ketahui orang ini sangat tidak berilmu. Bagaimana mungkin perkataan Rasul? Lalu dia katakan Al-Quran. Rasul berkata di dalam Al-Quran. Rasul berkata di dalam Al-Quran. Suatu hari, ana memberikan kajian. Kemudian, dalam kajian itu ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, suatu hari ada ceramah. Lalu kemudian, waktu azan sudah masuk, namun ceramah dilanjutkan
sehingga sholat berjamaahnya diundur pasca ceramah selesai. Apakah ini boleh atau tidak, Ustaz? Anak jawab, boleh. Sesuai dengan ilmu yang anak ketahui, boleh. Misalnya ada ceramah, kemudian azan sudah masuk, lalu dan dikumandangkan, lalu ceramah dilanjutkan. Sholat sholat berjamaahnya setelah selesai ceramah. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena memang sholat di awal waktu tidak wajib. Yang wajib itu sholat pada waktu. Beda kan? Sholat pada waktu dan sholat di awal waktu. Di awal waktu ini dia awalnya. Namun waktunya panjang. Selagi sholatnya di dalam waktunya itu masih boleh. Walau diundur. Karena satu dan lain hal. Paham maksudnya? Anda jawab seperti itu. Namun kalau sholatnya di awal waktu menjadi afdol dibanding diundur. Kan sama-sama dalam waktu nih. Sholat zuhur sama-sama dalam waktunya. Namun yang ini di awal, yang ini agak diundur. Yang lebih afdol yang di awal. Afdol saja. Dan lawan afdol bukan tidak boleh. Mafdul, tidak afdol. Mirip sholat sunat di masjid atau di rumah. Afdolnya di mana? Di rumah. Apakah yang sholat sunat di masjid terlarang? Bagus. Tapi yang lebih afdol di rumah. Yang di dalam masjid juga bagus. Bagus sholat sunat di masjid, bagus. Tapi lebih afdol di rumah. Sama dengan wanita sholat di masjid. Bagus. Tapi lebih afdol di rumah. Sholat sunat untuk laki-laki lebih di masjid, bagus. Di rumah, afdol. Begitu. Lawan afdol bukan terlarang. Lawan afdol bukan gak boleh. Lawan afdol adalah amal bagus, akan tapi tidak yang afdol. Paham? Ketika Anda jawab seperti itu, ada seorang jamaah yang hadir di kajian itu gak terima. Ustaz, sepertinya pendapat Ustaz yang tadi tidak benar. Baik, yang benar yang mana Bapak? Wajib sholat di awal waktu. Perintah wajibnya ada di mana? Ada di dalam Al-Quran, Ustaz. Rasul mewajibkannya di dalam Al-Quran. Rasul mewajibkannya di dalam Al-Quran. Ada. Ketika itu anak ambil Al-Quran. Pak, ini Al-Quran Pak. Tolong lihat ayatnya yang mana. Lagapan dia. Karena kita yakin gak ada itu di dalam Al-Quran. Wajib di awal waktu itu gak ada di dalam Al-Quran. Ini ayat ini Al-Quran Pak. Tolong ayatnya yang mana. Langsung berhadapan. Lagapan dia. Ini tanda orang yang ilmunya gak jelas. Katanya ada, katanya ada, katanya ada. Quran, tolong. Gak berani dia. Gak tahu di mana ayatnya. Atau seperti apa bunyi ayatnya, biar saya carikan. Ketika kita mengatakan ini, kita sangat yakinnya tak ada itu dalam Al-Quran. Inilah dia cara orang itu mengatakan Rasul mewajibkannya dan itu ada di dalam Al-Quran. Dia bisa sampaikan itu kepada orang yang tidak belajar, pada orang awam dari awal. Dan dia masih ngotot. Ada Ustaz, nanti saya cari. Dan ngotot lagi. Kalau Bapak bertemu, penggal leher saya. Bapak bertemu, telepon saya, ini nomor telepon saya. Kalau Bapak bertemu ayatnya, penggal leher saya. Wajib sholat di awal waktu. Wajib sholat dalam waktu, ya. Ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau wajib sholat di awal waktu, tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kadang-kadang manusia asal ngomong. Maka
saudara kita tadi yang bertanya, kita nggak tahu orang yang dia tanya yang tak berilmu atau salah ngomong atau ada sesuatu mungkin bahasan yang tadi Anda katakan, perkataan Rasul di dalam Al-Quran, perkataan Nabi Musa di dalam Al-Quran, bahkan perkataan setan dalam Al-Quran ada. Allah menukilkan perkataan setan di dalam Al-Quran. Betul atau tidak? Wa qala syaitanu, berkata syaitan, lamma qudiyal amru, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adu. Perkataan Nabi Isa di dalam Al-Quran ada. Perkataan Nabi Musa di dalam Al-Quran ada. Perkataan Fir'aun pun ada di dalam Al-Quran. Namun Allah yang mengatakannya, Allah nukilkan ini perkataan Fir'aun. Ini perkataan Haman. Hah? Fir'aun berkata kepada Haman. Perkataan Qarun di dalam Al-Quran ada. Jadi begitu ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Namun yang kalimat yang benar, firman Allah menukilkan perkataan firman Allah, menyampaikan kepada kita apa yang dikatakan Nabi Musa. Firman Allah bukan perkataan Nabi. Firman Allah di dalam Al-Quran yang menyebutkan kepada kita perkataan Nabi Yunus. Firman Allah di dalam Al-Quran yang menyebutkan kepada kita perkataan Rasul kita Muhammad SAW kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini redaksi yang benar. Allahu Ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menuntun langkah kita ke jalan yang Dia ridhoi dan Dia cintai. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita 3 poin tadi. Hidup di dunia sampai akhir hayat, kenal siapa yang menciptakan kita. Dan tahu jalan yang harus kita tempuh, mana yang harus ditempuh, mana yang harus ditinggalkan. Dan yang ketiga, kita pun berjalan di atas jalan itu. Tidak hanya sekedar tahu, namun hati kita tidak mau berjalan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jazakallahu khairan untuk waktu dan juga kajian kita di kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta kepada santri yang bertanya dalam bahasa Arab tadi untuk menghubungi kru Asil TV karena ada hadiah yang akan diberikan. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali untuk melanjutkan kajian yang disampaikan oleh guru kita. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.